Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andria Rusyidi dengan NIM G00231091 dari kelompok A10. Oke, saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi di blok 1.3. Nah, yang seperti yang telah kita ketahui, eh, dinding abdomen kita tersusun dari beberapa struktur, yang itu seperti lapisan-lapisan. Nah, bisa kita lihat dari bagian anterolateral. Dari bagian anterolateral, di susunan dinding anterior, ada kulit. Ini kulit paling luar. Lalu di bagian dalam, ada fascia superficialis, bagian kedua. Dan bagi menjadi dua, fascia camper dan fascia scarpa. Nah, fascia camper itu sendiri adalah superficial fatty layer atau eh, lapisan lemak superficial. Lalu untuk facial scarpa itu sendiri, itu adalah deep membranous layer of subcutaneous tissue. Jadi dia itu kayak jaringan ikat gitu. Itu kalau camfer itu lemak, kalau scarpa itu jaringan ikat. Lalu setelah fascia superficialis ada namanya fascia profunda. Nah, fascia profunda ini tersusun dari beberapa lapis yang dia itu memisahkan muskulus-muskulus di dinding abdomen. Ini nanti ada tiga, satu, dua, tiga. Superficial, intermediate, dan deep atau profunda. Lalu ada lapisan keempat yaitu musculi et aponeurosis. Ada 5 muskulus. Dari yang paling luar, obliquus externus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, lalu musculus obliquus internus abdominis. Kalau yang externus itu bentuknya V, kalau yang internus untuk yang externus itu bentuknya P, kalau yang internus itu A. Lalu ada lagi yang paling profunda yaitu musculus transversus abdominis. Kalau yang obliquus tadi kan yang bentuknya V, yang obliquus externus yang V, jadi dia itu seperti ada nggak ya gambarnya sebentar. Nah, itu V yang eksternal. Nah, yang internus itu bentuknya A ini. Jadi dia gini. Lalu yang lebih ke dalam lagi ada musculus transversus abdominis yang jejer-jejer. Bentuknya longitudinal, straight, straight, mendatar. Lalu di luarnya ada musculus rectus abdominis, itu ada musculus pyramidalis abdominis. Lalu setelah di bagian muskuli itu selesai, di lapisannya itu ada yang namanya lapisan fascia transversalis. Tuh. Lalu setelah fascia transversalis ada fascia extraperitonealis. Itu jaringan lemak yang di bagian profunda. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal atau peritoneum yang di bagian di luar dari organ dalam, organ visceral yang melapisi hampir seluruh rongga perut atau kavitas abdomen. Ini untuk di bagian posterior, itu yang paling luar ada kulit. Lalu yang paling kedua, seperti biasa, ada fascia superficialis dorsi. Seperti namanya aja dorsi, berarti dia di dorsal. Lalu ada muskulusnya. Ini ada banyak lapisan, ada 4 lapisan.
Yang pertama lapisan pertama adalah testisme dorsi, itu yang ini. Lalu lapisan kedua adalah musculus obliquus externus abdominis. Jadi dia tadi kan seperti mengitari abdomen. Jadi di belakang tetap ada musculus obliquus externus, lalu ada musculus erector spinae di di vertebra, lalu ada musculus longissimus dorsi, ada musculus serratus posterior inferior. Kalau yang di potongan sini itu tidak terlalu terlihat. Ini ada erector spinae, ini ada quadratus lumborum, bukan quadratus lumborum, ini masih nanti. Lalu yang lapisan ketiga ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, kalau tadi kan yang externus di lapisan kedua, yang internus nih di lapisan ketiga. Lalu di lapisan paling profunda untuk musculus sendiri ada musculus quadratus lumborum. Ini quadratus lumborum, bentuknya kotak ya kalau quadratus tadi. Lalu ada musculus iliopsoas. Nah, ini ada psoas mayor. Ini juga musculus transversus abdominis yang seperti tadi. Ini bagian depan. Untuk yang di bagian posterior ini emang untuk muskulusnya agak banyak dan juga bertumbuk-tumbuk, jadi agak ribet untuk melihatnya secara gambaran. Lalu setelah lapisan dari muskulus ada lapisan dan fascia ekstraperitoneal dari jaringan lemak dan juga peritoneum parietal. Seperti tadi juga ada peritoneum parietal. Itu ini tadi yang di atas sumbernya dari More Clinical Anatomy, sementara yang di bawah ini dia dari Anatomy and Physiological Health Profession. Jadi dia dari Frederick Martini. Itu lalu ini sekarang kita akan membahas untuk muskulusnya itu sendiri. Nah, tadi kan ada beberapa muskulus. Nah, ini ada muskulus-muskulus di anterior. Ini yang eh, sangat penting untuk kita ketahui. Ada flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, flat muscle itu yang apa? Flat muscle itu yang dia itu pipih. Sementara vertical muscle itu dia tuh yang vertikal atau yang dari atas ke bawah. Straight, membujur. Untuk flat muscle itu ada musculus obliquus externus abdominis. Ini tadi bentuknya V. Jadi dia tuh ini externus abdominis ini origonya di costa nomor 5 sampai 12 nih. Lalu insersionya ada di linea alba, ada di tuberculum pubicus, ada di setengah anterior dari crista iliaca. Ini. Nah, yang kedua ada internal oblique atau yang bentuknya A tadi. Nah, ini origonya itu dari thoracolumbaris facial. Ini thoracolumbar. Lalu insersionya itu di inferior border of 10 and 12 ribs atau costa 10 dan sampai 12. Lalu di linea alba juga dan juga di pubis pectinia tendonnya. Lalu untuk eh, lapisan ketiga itu yaitu musculus transversus abdominis. Itu
Origonya itu di Costa nomor 7 sampai 12, Cartilago Costa nomor 7 sampai 12, Krista Iliaga, dan juga inguinal ligamen. Lalu untuk insersionya di linea alba, ini alba nanti, dan juga di Crista pubicum dan Pectinia tendon pubis. Lalu untuk rectus abdominis ini sendiri, ini White Muscle, nah ini tadi linea alba. Untuk yang rectus abdominis ini dia insersionya di symphysis pubis dan crista pubicum, lalu insersinya di processus xiphoideus dan juga cartilago dari costa nomor 5 sampai 7. Itu. Dan juga ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini tidak semua orang punya. Nah, ini ada Bud Pascal yang tadi sudah jelaskan. Varigo insersio. Ini juga tadi. Ini transversus abdominis. Ini untuk vertikal, jadi ini linea alba tadi. Symphysis pubis. Ini untuk tadi yang piramidalis. Ini kecil sekali ya piramidalis. Oh ya, untuk piramidalis tadi origonya itu di bagian depan pubis dan simfisis pubis. Lalu insersionya itu ke linea alba. Nah, tadi juga belum disebutkan inervasinya. Untuk obliquus externus, inervasinya itu 6 nervus spinalis, thoracica ke bawah. Jadi dari thoracica 7 sampai 12. Fungsinya itu untuk kompresi si abdomen. Jadi untuk menahan. Dan juga bersama dengan obliquus internus ini, dia juga memfleksikan batang badan. Tuh. Ini juga sama untuk kompresi, juga untuk menahan isi abdomen dari organ-organ visceral itu. Penahannya itu musculus ini. Untuk inervasinya juga hampir sama. T7 sampai T12 ditambah L1. Raminya L1. Lalu ini untuk transversus. Ini inervasinya sama dengan yang uh, externus. Juga sama ini fungsinya untuk kompresi isi abdomen. Ini tadi untuk vertikal yang reptus ini juga ini dari T7 sampai T12 nervusnya dari spinalis thoracica, fungsinya untuk kompresi isi abdomen, untuk fleksi kolumna vertebralis, menegakkan dinding abdomen juga, menegakkan dinding abdomen. Kan namanya juga rectus. Rectus itu untuk berdiri juga untuk, makanya rectus dinding abdomen namanya rectus. Oke, juga ini piramidalis. Ini untuk melegangkan linea alba. Inervasinya thoracica ke-12. Ramus anterior thoracica ke-12. Ini sumbernya tadi yang ini dari Grace Anatomy. Yang di posterior itu ada quadratus lumbalum, transversus abdominis, dan iliopsoas. Ini yang psoas mayor. Ini tampak dalam seperti ini. Quadratus kan bentuknya kotak. Bentar yang transversus. Ini tadi kan sudah dijelaskan juga di depan. Oh, quadratus. Transversus. Ini transversus. Lalu yang psoas yang panjang.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.